semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang wartawan media daring di Bandar Lampung kritis akibat dianiaya seorang preman pasar. Seorang pencuri motor di Lampung Utara babak belur dihajar massa. Seorang penyebar berita bohong penculikan anak di Metro meminta maaf. Bahwa saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa postingan tersebut tidak benar atau hoax. Rumah yang terletak di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Minggu siang digerebek polisi. Dari rumah ini, dua remaja berinisial RHS 19 tahun dan AG 16 tahun ditangkap. Keduanya sedang mengonsumsi sabu-sabu di kamar RHS. Yuk, mana ini? Kamu naik apa? Coba, sini. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita 2 bungkus sabu-sabu sisa pakai dan bong atau alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Penangkapan kedua tersangka sempat mengejutkan keluarganya. Mereka tidak menyangka jika anaknya sedang pesta narkoba di dalam kamar. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap sabu-sabu itu dibeli RHS dan AG dari seorang bandar di Tulang Bawang yang masih buron. Dari hasil penggerebekan, kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial R dan kawan-kawan. Dalam hasil penggerebekan tersebut tidak ada perlawanan dari tersangka. Apakah akan lakukan pengembangan? Dilakukan pengembangan ke atasnya, namun untuk tersangka yang mengaburkan diri dia tidak ditangkap, jadi kami terputus di situ. Ancaman sementara? Ancaman sementara kami pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penangkapan ini menguak fakta bahwa peredaran narkoba rupanya merambah ke kalangan anak-anak. Penyidikan kasus masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandarnya yang menjual sabu-sabu ke anak-anak di Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Penyelundupan narkoba jenis tembakau gorila ke narapidana digagalkan petugas jaga rutan Waihui kelas 1 Bandar Lampung pada Minggu dini hari. Penyelundupan bermodus memesan makanan secara daring. Paket makanan dipesan atas nama seorang narapidana bernama Yuniardi dan diantar oleh seorang pengemudi ojek daring. Penyelundupan terungkap saat petugas mencurigai pemesanan makanan pada dini hari. Setelah menggeledah, petugas jaga menemukan 20 gram tembakau gorila dalam nasi bungkus yang dipesan oleh Yuniardi. Dari hasil pemeriksaan petugas jaga terungkap, narkoba itu rupanya dipesan oleh Yuniardi dan Taufan. Keduanya narapidana kasus narkotika dan baru menjalani masa tahanan setahun dari vonis 4 tahun penjara. Ini dari online makanan dalam bentuk 3 bungkus nasi putih, 3 bungkus sate, dan 1 bungkus nasi padang yang ditujukan pada seorang narapidana dengan inisial Y. Hasil penggeledahan ditemukan memang barang itu dan diakui barang Y yang memesannya. Pengemudi ojek daring yang mengantarkan narkoba ke para narapidana turut ditangkap. Rupanya ia adalah kurir narkoba yang memasukkan tembakau gorila ke dalam nasi bungkus pesanan narapidana. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Masyarakat diminta bijak menanggapi informasi penculikan anak yang tak terbendung lagi di media sosial. Meski tetap harus waspada, namun jangan juga sampai salah sasaran, seperti yang terjadi di Metro beberapa hari lalu.
Seorang wanita bernama Leni Trianingrum mengunggah di akun media sosialnya foto pria bernama Suratno, seseorang yang dicurigainya sebagai penculik. Unggahan itu cepat meluas dan membuat Suratno syok karena dituduh sebagai penculik. Wanita yang mengunggah berita bohong tentang foto penculik anak di sekitar SD Negeri 1 Metro Barat itu membuat surat permintaan maaf. Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa postingan tersebut tidak benar atau hoax. Karena bapak yang saya posting hanya menanyakan alamat tapi tidak jelas, sehingga saya mencurigai bahwa bapak tersebut sebagai penculik anak. Atas kejadian ini saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada Bapak Retno yang saya curigai, dan saya meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat Kota Metro dan sekitarnya. Terkait berita yang kemarin yang terjadi di wilayah kita, Polsek Metro Barat, saya selaku Wakapolsek Metro Barat menyatakan bahwa berita itu bohong adanya atau hoax. Jadi itu karena ini yang Bapak yang dirugikan, Pak Suratno ada di sini, bahwa memang benar berita itu adalah tidak benar. Polisi memediasi kedua pihak dan akhirnya mereka sepakat berdamai. Meski demikian, polisi mengimbau masyarakat tidak mudah termakan isu penculikan anak di media sosial. Haris Susanto melaporkan dari Kota Metro. Jika di Kota Metro ada berita hoaks tentang penculikan anak, di Lampung Tengah justru seorang siswi SMK nyaris menjadi korban penculikan saat pulang sekolah. Korban mengaku berhasil kabur setelah nekat melompat dari mobil para pelaku. Korban yang masih duduk di kelas 10 SMK itu syok dan lemas di rumah neneknya di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah. Sejumlah kerabat hingga polisi mendampinginya supaya korban tidak ketakutan lagi. Menurut korban berinisial CL, mengatakan peristiwa itu berawal saat ia pulang sekolah dan naik angkot dari Poncowati ke Bandar Jaya. Ia gundah karena hanya sendiri, dan walau sudah minta turun namun mobil terus berjalan. Tiba-tiba kernet angkot membungkam mulutnya hingga tidak sadarkan diri. Korban bisa kabur setelah siuman dan melompat saat melihat pintu angkot terbuka dan segera meminta pertolongan warga sekitar. Maskernya sama juga sama supirnya itu. Supirnya tuh ngeliatin spion terus, ngajak itu spion. Terus yang belakang, yang depan itu mirip kayak gitu loh. Apa sih namanya? Lihat gitu. Nengok gitu. Pelakunya. Wah, ciri-cirinya kayak mana waktu itu? Nggak tahu, om-om kok pakai masker. Kayak masker. Dilalah nggak lama kemudian udah dapat kabar itu. Sekitar jam berapa tuh? Jam 6 lewat berapa ya itu? Hampir jam 7 udah dapat kabar, udah ketemu gitu. Alhamdulillah. Ketemunya di mana, Bu? Ketemunya di Bayabung, tempat Pak D-nya. Dugaan upaya penculikan ini telah dilaporkan korban ke Polsek Terbanggi Besar dan kini masih dalam penyelidikan. Polisi telah mengetahui ciri-ciri angkot yang dilaporkan korban. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.